wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama, selalu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang mulia tapi ringan di lisan, yang diucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini mewakili kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini pula yang menjadi awal dari turunnya atau awal dari surat Al-Fatihah, yakni kalimat alhamdulillah. Ringan diucapkan, ringan tulisannya, tetapi maknanya sangat dalam. Itu alhamdulillah. Maka kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini tepat kita mendapatkan hari yang ke-8. Bukan ke-7. Bukan saya ke-7. Alhamdulillah, berarti semakin cepat. Berarti masih ada 22 hari lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Itulah kalimat alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula lah, inilah yang menjadikan selalu para nabi ucapkan. Dan nabi yang paling sering mengucapkan alhamdulillah adalah nabi yang Allah berikan ujian kepadanya, yaitu ujian-ujian berturut-turut. Nabi siapa itu? Ada yang tahu? Nabi Ayub alaihissalam. Makanya Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan gelar orang yang selalu bersyukur, yakni dengan hanya ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah pula lah Allah berikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Saking banyaknya nikmat tersebut, kita tidak dapat menghitung nikmat yang Allah berikan. Saking banyaknya nikmatnya, kita sampai tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat jasmani, nikmat rohani, dan masih banyak lagi. Karena saking banyaknya kita tidak mampu menghitung satu persatu, maka perlu kita syukuri. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa kenikmatan tetapnya iman dan Islam kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan Islam 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah, kita kenal dengan fase Makkiyah atau Mekah, 10 tahun di Madinah menyebarkan Islam yang kita kenal dengan fase Madinah atau Madaniyah. Dan Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya seyogyanya untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan pertama sudah kita sampaikan tentang fadailur Ramadan atau fadail syahrul Ramadan, tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita dan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Kalau para ulama mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan panen. Bulan apa? Bulan panen pahala. Kalau kita menanam, maka yang paling ditunggu-tunggu itu adalah hari panennya, ya kan? Hari panennya. Maka bulan Ramadan itu diibaratkan para ulama itu sebagai hari panen rayanya pahala. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, kesempatan kita bisa memanen pahala sebanyak-banyaknya. Kemarin kita sudah terangkan berkenaan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kemarin di pertemuan pertama, Ramadan tidak bisa dibutakan mata kita terhadapnya, merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga para sahabat ketika datang bulan suci Ramadan, hampir mayoritas sahabat, bahkan semuanya itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi kalau datang bulan suci Ramadan, para sahabat ini meninggalkan pekerjaan mereka, hampir semuanya, mengurangi intensitas pekerjaan mereka.
dan mereka fokus untuk menghafal, membaca Al-Quran. Itu para sahabat. Makanya kemarin sudah kita terangkan, bahkan sampai Utsman bin Affan dalam satu hari mampu menghatamkan satu Al-Quran 30 juz. Dan di 10 akhir bulan Ramadan mampu menghatamkan 30 juz Al-Quran dalam satu kali rakaat di sholat witirnya. Itu di bulan Ramadan. Ya. 30 juz satu rakaat di sholat terakhir witir. Itu terakhir. Gitu. Kemarin sudah kita terangkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kemarin sudah kita sampaikan Ramadan pula lah ini menjadi bulan menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak hadis-hadis yang menerangkan berkenaan dengan dihapusnya dosa-dosa orang yang melakukan puasa, dihapuskannya orang-orang atau dosa-dosa orang-orang yang melakukan sholat tarawih. Itu kemarin sudah kita sampaikan. Maka yang ketiga, Ramadan ini merupakan bulan dilipat gandakannya pahala. Ini yang belum kita sampaikan. Ketiga adalah Ramadan merupakan bulan dilipat gandakannya pahala. Ya. Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan ini yang dilakukan Rasulullah SAW ini hampir semuanya di masjid. Dan di awal-awal Islam ketika bulan suci Ramadan Rasulullah SAW ini melakukan ekspansi. Nah, makanya kenapa perang Badar ini terjadi di bulan suci Ramadan. Ya kan? Peperangan pertama, peperangan yang memang lawannya tidak imbang, lawannya 1:3, ya kan? Atau lawannya itu 300 banding 1000. Dan ini terjadi di bulan suci Ramadan lagi. Nah, kalau kita di posisi itu bagaimana? Siap, ya? Kita tidak perang aja sudah jalannya sudah nggak karuan, ya kan? Apalagi ini dalam keadaan perang, bayangkan itu, musuh di depan mata, ya kan? Perang, ya, kemudian juga perut kosong dan sebagainya. Itulah keimanan para sahabat zaman dulu, ya. Dan lawannya 1:3 lagi, satu orang lawan 3 orang, ya kan? Kalau keimanan kita berkurang, mundur mungkin kita, ya kan, mundur pelan-pelan, seperti itu. Tapi para sahabat keimanan yang sangat luar biasa. Ramadan, awal-awal Ramadan itu malah terjadi peperangan yang sangat dahsyat, yaitu perang Badar. Makanya sampai Rasulullah SAW berdoa sampai menangis-nangis, ya, sampai menangis-nangis di tenda Rasulullah SAW. Karena di perang Badar ini, pas di bulan Ramadan ini, strategi para sahabat yaitu bagaimana caranya mengamankan Rasulullah terlebih dahulu. Karena kan sumber Islamnya di mana? Di Rasulullah. Makanya di perang Badar ini diamankan Rasulullah SAW. Bukan masalah takutnya, ya, bukan Rasulullah SAW takut. Jadi Rasulullah SAW ditempatkan di bukit yang memang di situ diberikan tenda, dijaga semua para sahabat, seperti itu. Dan di situ Rasulullah SAW selalu berdoa sebelum perang Badar terjadi. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, jangan sampai Anda menangis seperti ini. Karena apa? Ketika perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW itu menangis hampir tiap hari dan kakinya itu bengkak. Karena apa? Meminta kepada Allah supaya dimenangkan pasukan ini. Dan doa yang terkenal yang didoakan Rasulullah SAW terhadap perang Badar yaitu apa? Ini luar biasa doanya. Ya Allah, seandainya Engkau kalahkan umat ini atau umat Islam yang sekarang ini, maka sudah dipastikan tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu. Wah, ini luar biasa doanya Rasulullah SAW, seperti menggertak Allah seperti itu. Jadi kalau umat ini kalah gitu loh bahasanya, nanti gak akan lagi ada yang menyembahmu, sampai digitukan sama Rasulullah, ya kan? Makanya di perang Badar Ramadan waktunya, tapi semangat mereka, semangat para sahabat itu luar biasa. Makanya para sahabat diabadikan di dalam Al-Quran. Dan sahabat ini pula lah yang menjadikan Islam ini berkembang. Karena apa? Kenapa Islam ini diturunkan di Arab atau di Saudi, ya kan, kalau sekarang, atau di Jazirah Arab? Ada yang tahu alasannya? Kenapa tidak diturunkan di Indonesia saja? Ya. Atau di Jepang? Ya. Ada yang tahu? Kenapa diturunkan di orang Arab? Padahal zaman dulu kan kemarin sudah kita terangkan ada 2 pasukan besar, Romawi dan
Persia. Kenapa nggak diturunkan di Persia atau diturunkan di Romawi? Ya kan? Yang mana orang-orang Bani Israel ini sudah menunggu kedatangan Nabi terakhir. Ya kan? Nabi terakhir kan ciri-cirinya di dalam Taurat kan jelas, dalam Injil kan jelas ciri-cirinya. Salah satu Nabi terakhir itu kalau di dalam Taurat disebutkan di cerita-cerita Israiliyat bahwa Nabi terakhir itu nanti akan berada di negara atau wilayah yang banyak sekali labba namanya. Ya, bahasa Arabnya itu labba, tapi dalam artinya itu para ulama mengatakan itu lava hitam. Dan Madinah itu dulu hampir semuanya itu gunung-gunung seperti itu, ya kan? Makanya Madinah tempatnya apa namanya? Disitulah banyak orang-orang Yahudi, bahkan sampai yang kita kenal orang Islam sahabat yang bukan dari golongan orang asli Arab, siapa namanya tahu? Salman Al-Farisi. Itu kan dia mencari Rasulullah, gara-garanya apa? Tandanya apa tandanya? Salman Al-Farisi mencari Rasulullah SAW itu tandanya cuma satu, yaitu apa? Negara tersebut ada pohon kurmanya, ya kan? Karena dia yakin dan dia tahu bahwa Salman Al-Farisi ini itu satu-satunya orang yang hafal Injil yang asli ya, satu-satunya orang yang hafal Taurat. Nah, antum apa? Gak hafal kan? Susah itu. Makanya luar biasa, itu yang hafal satu-satunya. Makanya apa? Dia tahu persis bagaimana Nabi terakhir turun, yaitu di mana? Di negara atau wilayah yang tidak ada pohon di negaranya Salman, yaitu pohon kurma. Makanya Salman itu mendatangi negara-negara yang ada pohon kurmanya, yang paling banyak ada di Madinah. Dan nanti banyak kisahnya tentang Salman. Maka di Ramadan ini terjadi peperangan yang sangat besar yang kita kenal dengan perang Badar. Kemudian Ramadan ini kenapa kita para ulama mengatakan syahrul barokah atau syahrul mubarak, bulan yang sangat diberkahi dan bulan dilipatkan pahala atau gandakan pahalanya, karena hampir semua kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Semua amal yang baik Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, ini di bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, kalau bulan-bulan biasa amal baik itu dilipatkan antara 10 sampai 70 pahala. Itu di bulan-bulan biasa. Tapi berbeda di bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan pahalanya itu unlimited, tidak terbatas, ya kan? Kalau bulan-bulan biasa, setiap amal dilipat gandakan antara 10 sampai 70. Itu hadisnya. Contoh seperti kita sholat, mendapatkan berapa? Sholat dapatkan apa? Sholat jamaah 27. Dalam riwayat lain mengatakan 25, ya kan? Dan dua-duanya sahih, ya kan? Itu maksimalnya sudah. Al-Quran, kita baca Al-Quran satu huruf 10 pahala. Itu di hari-hari biasa. Berbeda ketika di bulan suci Ramadan, ya. Ini dilipat gandakan, para ulama mengatakan unlimited, tidak ada batasnya, hanya Allah yang tahu. Nah, seperti itu. Maka di bulan suci Ramadan banyaklah untuk beribadah ya di dalamnya. Gunakan waktu itu untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Karena goal dari Ramadan adalah apa? La'allakum tattaqun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu goalnya. Kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini tapi harus tahu dulu apa definisi dari takwa. Apa definisi takwa? Ya, itu ya mudahnya, ya kan? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhi semua yang dilarang. Tapi banyak definisi-definisi yang lain. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab menanyakan kepada Umar, ya kan? Wahai Umar, apa yang Anda ketahui apa itu takwa? Ya kan? Apa yang dikatakan Umar, apa yang dikatakan Ubay? Ya, engkau pergi berjalan menuju suatu tempat dan tempat tersebut ini banyak durinya, jalannya itu banyak durinya. Apa yang kamu lakukan? Maka apa yang dilakukan? Hati-hati supaya tidak kena duri. Itulah jawabannya Umar. Ya, saya akan menyingkapkan sedikit pakaianku dan berjalan hati-hati. Maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, yaitu hati-hati menjalani dunia supaya bisa mendapatkan tujuan terakhir kita, yaitu apa? Akhirat. Nah, terutama surga. Karena tujuan kita di sini tidak lain adalah apa? Ingin mencapai surga, kan gitu. Ingin masuk surga. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Lanjutannya
faqad faz, ya kan? Barang siapa yang bisa terhindar dari neraka dan juga masuk ke dalam surga, maka faqad faz, maka itulah keberuntungan yang hakiki, kata Allah. Ya kan? Itu keberuntungan yang hakiki. Ya kan? Jadi keberuntungan itu bukan banyaknya harta, bukan banyaknya pangkat atau banyaknya titel yang didapat, ya kan? Banyaknya pangkat atau titel yang didapat, tidak. Tapi kita dijauhkan dari neraka, masuk surga, itulah keberuntungan yang hakiki. Baik para santri dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa Ramadan ini adalah pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan suci Ramadan. Maka perbanyaklah kita beramal soleh di dalam bulan suci Ramadan. Dan paling mudah di bulan suci Ramadan, amalan yang paling mudah untuk melipat gandakan pahala adalah dengan cara berbuka puasa, membukakan puasa orang lain atau teman kita lah, ya kan? Itu adalah pahala yang paling banyak. Kenapa? Ketika kita membukakan puasa orang lain, pahala yang dia kerjakan, pahala puasa yang dia kerjakan itu akan kita dapat, ya kan? Rasulullah SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ujurihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a." Barang siapa yang membukakan puasa orang lain, kata Rasulullah, maka baginya pahala orang tersebut tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ya kan? Contoh, kalau kita membukakan puasa orang lain satu saja, maka dalam sehari itu kita mendapatkan 2 pahala puasa. Pahala kita sendiri dan pahala teman kita. Enak kan? Ya. Itu hanya dengan satu saja. Nggak usah yang nekot-nekot. Contoh, yaitu dengan cara apa? Beli aqua gelas, ya kan? Ini buat kamu, ya kan? Ini buat kamu buat minum. Nah, maka pahalanya yang dia dapat itu buat kita. Itu kalau pahala puasa saja. Bayangkan kalau dia dalam satu hari itu dia ngafal Quran, dia ngaji, dia zikir, dia sholat, semua pahalanya itu akan diberikan kepada kita hanya dengan modal apa tadi? Aqua gelas saja. Nah, bayangkan itu 500 perak. Enak nggak itu? Seandainya tidak bisa, maka ya tadi solusi yang kedua itu dengan cara apa? Ketika ada orang buka puasa, maka tanya sama pengasuhnya, mana yang perlu saya bantu? Ya kan, jangan jadi ratu dan raja duduk gitu kan biar disiapin, jangan. Tapi bagaimana kita mendapatkan pahala orang dengan cara apa? Memsiapkan buka puasa orang lain. Ya kan, tanya sama pengasuhnya, mana yang perlu saya siapkan? Oh ini, tata gelasnya, dikasih air. Itu sama saja dengan kita membukakan puasa orang lain, yaitu dengan cara apa? Tenaga kita. Ya kan, dengan tenaga kita. Nah, seperti itu. Atau cara yang ketiga kalau tidak bisa, malas lah, pengen duduk aja lah. Seandainya malas, ya kan, mudah-mudahan nggak malas. Cara yang ketiga apa? Yaitu dengan cara paling mudah ini, menukarkan buka puasa kita dengan teman samping kita. Nah, itu paling mudah. Ya kan? Jadi kalau kita mau minum, sebelum buka puasa mau minum, tukarkan dengan teman kita nih. Pahala saya buat antum, pahala antum buat saya. Jadi antum dapat 2, saya dapat 2. Enak kayak itu. Modalnya cuma mindahin gelas, set, ya, set. Ya, itu modalnya cuma gitu. Ya kan? Mau nggak seperti itu? Nah, itu modalnya cuma mindahin gelas saja ini, dapat 2 pahala. Tapi kalau sampai ini nggak mau juga, itu kebangetan itu, ya kan? Cuma modal mindahin gelas saja nggak mau, ini sudah kebangetan sekali itu. Nah itu modalnya. Dan ini jangan disia-siakan, ya kan? Makanya ketika buka puasa atau ketika bulan suci Ramadan, kalau kalian lihat itu banyak sekali orang yang mengirim air minum, mengirim buka puasa, kan apa? Berbondong-bondong untuk mendapatkan pahala puasa, terutama pesantren-pesantren yang di situ untuk menghafal Al-Quran. Karena bukan hanya pahala puasa yang didapat, Al-Qurannya dia dapat juga, ketika dia sholat dia dapat juga pahalanya, dan semua yang kebaikan yang dikerjakan dia dapat. Ya kan? Hanya dengan modal itu saja tadi, ya kan? Memindahkan gelas saja. Nah, ini buat kamu, ini buat saya. Makanya Umar bin Khattab di akhir masa khalifah beliau, Umar bin Khattab ini berapa tahun memimpin? Ada yang tahu? Hah? Berapa tahun? 12. Kalau lagi? Umar bin Khattab memimpin masa khalifah itu selama 10 tahun. Di akhir masa pemimpinnya Umar bin Khattab di Madinah waktu itu, Umar bin Khattab
penghujung bulan suci Ramadan itu sempat lupa, ya kan? Sempat lupa Umar bin Khattab. Sempat lupa apa? Tidak membukakan puasa orang lain. Maka ketika di ujung-ujung bulan suci Ramadan, Umar bin Khattab waktu itu masih menjadi khalifah. Ya, khalifah Umar bin Khattab ini bukan hanya satu Madinah ya, itu hampir sepertiga dunia, ya kan? Karena seluruh umat Islam ini semuanya menghidup ke Madinah. Jadi hampir sepertiga dunia itu masuk ke pemimpinannya beliau. Saya karena kurang cairan jadi darahnya nggak lancar. Kita balik lagi ya. Mohon maaf saya selonjoran. Jadi Umar bin Khattab itu di ujung masa kekhalifahan beliau, ketika di penghujung bulan suci Ramadan ini sempat lupa karena apa? Tidak membukakan puasa orang lain. Maka di penghujung akhir itu Umar bin Khattab menyuruh ajudannya. Ada ajudannya, siapa namanya? Anda tahu? Ajudannya Umar bin Khattab. Kalau ajudannya Rasulullah tahu? Nggak tahu. Aduh. Baca sirah ya. Ajudannya Rasulullah. Pembantunya Rasulullah bukan pembantu ya. Khadimnya Rasulullah ada yang tahu? Bapaknya Zaid. Ada yang tahu? Harisa. Harisa itu dia menawarkan diri, sampai Zaid pun juga sama, ya Rasulullah saya menawarkan diri untuk melayani Anda, ya kan, sampai seperti itu. Itu Zaid, anak kecil yang umur sekitar berapa tahun waktu itu, 16 atau 17 tahun, sudah hafal Quran, dan dia diplot menjadi pemimpin pada waktu itu dalam perang yang sangat besar. Padahal di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, tapi ditunjuk sama Rasulullah untuk menggantikan beliau. Anak kecil itu, ya kan? Nah itu Zaid. Ya. Kita kembali ke Umar. Jadi di akhir penghujung masa pemerintahan beliau dan di akhir ujung ke masa atau di waktu bulan suci Ramadan sempat lupa, maka Umar menyuruh ajudannya untuk menyebarkan bahwa hari ini buka puasa di rumahnya Umar, ya kan? Diundang semua seluruh Madinah. Bayangkan seperti itu. Seandainya Umar pada waktu itu masih khalifah, jadi seandainya kalau antum semuanya diundang sama Pak Jokowi, ya kan, buka puasa, apa yang dipikiran antum? Mau nggak? Pasti kan nggak mungkin, ya kan? Ini yang undang khalifah atau kalau sekarang contohnya seperti presiden, yang undang buka puasa presiden. Kira-kira itu menunya seperti yang di sini atau beda? Beda. Pasti beda kan? Kan nggak mungkin di sini, ya kan? Kan nggak mungkin kan menunya minumnya marjan pakai es, kan nggak mungkin seperti itu. Pasti beda lah. Kan yang mengundang siapa? Presiden, ya kan? Itulah yang dipikiran para sahabat pada waktu itu. Ini yang undang khalifah, pasti berbeda makanannya. Nah seperti itulah kira-kira seperti kita lah gitu, ya kan? Karena yang undang ini pejabat, seperti itu. Maka sampai ketika mendatangi atau sampai datang hampir maghrib tiba, maka semua rakyat Madinah ini berbaris. Semua rakyat Madinah, karena yang diundang seluruh Madinah, ya kan? Seluruh Madinah diundang. Maka kata Umar, siapkan wadah-wadah kalian, suruh bawa wadah, ya kan? Kalau dulu wadahnya itu atau gelasnya itu hanya berupa tanah liat itu dikeringkan, ya kan? Kalau seperti zaman-zaman dulu lah, seperti zaman dulu. Kalau orang Indonesia itu bilangnya gerabah, ya kan? Gelasnya seperti itu. Siapkan gelas-gelas kalian atau wadah-wadah kalian. Maka para sahabat pada waktu itu, mana ini makanannya ini? Sudah bentar lagi ini, sudah 5 menit lagi istilahnya gitu. Kok nggak keluar-keluar makanannya itu? Maka ketika azan itu, datanglah azan, maka Umar bin Khattab mengambil air Zam-Zam yang ada di sumur pada waktu itu. Ambilin satu-satu. Nih, sebagainya, diurutkan semuanya. Habis itu minum selesai sudah, suruh bubar. Ya kan, suruh bubar semuanya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya kan? Nah, tapi jadi banyak sahabat yang pada itu kecewa. Ternyata hanya ini aja. Tapi banyak sahabat pula yang paham. Oh, apa yang dilakukan Umar ini, para sahabat itu sudah paham semuanya. Kenapa? Karena dia hanya ingin pahala kita saja. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi hanya dengan air minum saja, ya kan? Udah minum sudah suruh pulang, udah pulang semuanya. Seperti itu.
Padahal ini pejabat ya. Begitupun dengan kita. Jadi kita bisa mendapatkan pahala Ramadan orang lain dengan cara apa? Membukakan puasa orang lain. Nah, siap nggak seperti itu? Bayangkan kalau contohnya dalam satu hari itu kita siapkan satu kardus aqua. Satu kardus ini berapa isinya? 24. Satu kardus aquanya, aqua gelas 40 lah atau 48 lah. Bayangkan itu kalau seandainya satu hari harganya berapa itu? Contohnya 20.000 lah seumpama ya. Hanya dengan 20.000 kita bisa mendapatkan 40 pahala orang berpuasa dalam satu hari. Nah, hebatnya itu. Ya kan? Beli aqua satu kardus, kasih ke masjid, ya kan? Atau kasih kemanapun lah, ya kan? Nih, ya, diminum semuanya, semua pahala yang dia minum tadi itu kita semuanya. Ya, itu satu hari. Itu belum dihitung dari puasa kita sendiri. Bayangkan kalau dalam satu bulan itu contoh 15 kardus saja. Wah, pahala melimpah itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi itulah kenapa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana dilipat gandakan pahala. Kita sama jam berapa? Sudah. Waduh, ini baru satu poin ini ya. Ini masih ada 3 poin lagi. Gak apa-apa. Baik, karena kalian juga untuk persiapan buka puasa dan saya juga pun sama. Ya kan nggak mungkin. Karena sunnahnya ketika buka puasa adalah pertama berdoa, yang kedua adalah disegerakan. Ya, disegerakan. Ketika ada langsung diminum, ya kan? Langsung, tapi doa dulu, jangan langsung main seruput, nanti keselak, bahaya. Artinya disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Kebiasaan orang Yahudi itu seperti itu. Ketika di sahur mereka itu disegerakan, ketika buka puasa diakhirkan. Itu orang Yahudi. Kita kata Rasulullah harus sebalikannya. Ketika sahur itu ditunda-tunda, sebisa mungkin mepet dengan subuh, ya kan, dengan azan, ya kan, sebisa mungkin. Ya 10 menit sebelum itulah sudah makan, ya kan, seperti itu. Tapi seandainya ketika kita makan ada azan, ya kan, sehingga kita azan ini masih ragu, kita minum lagi, kira-kira batal nggak itu? Kita lagi minum, tahu-tahu ada azan jauh sekali, ya kan? Nah, kedengaran. Tapi kita ragu, ini bener azan subuh atau azan apa ini? Ya kan? Kita lanjutkan minum, kira-kira batal nggak itu? Enggak, alhamdulillah, ya kan? Nah, kata Syekh Utsaimin ada 2 pendapat di situ. Yang pertama adalah apa? Ketika kalau azan ini ragu, maka ini tidak batal. Kalau ini ragu ya, murni ragu. Tapi kalau yakin, ya kan, kalau yakin itu ada subuh maka ya segera dihentikan, ya kan, jangan sampai menuruti hawa nafsu. Adzan subuh udah benar-benar ada dalam hati kita, ini kayaknya salah ini yang adzan ini, bukan yang adzan salah, antum yang salah. Jadi usahakan kasih space waktu untuk kita selesai makan sahur dengan adzan, seperti itu. Berbeda selanjutnya ketika kita buka puasa, kata Rasulullah SAW, maka disunahkan untuk disegerakan. Segera mungkin untuk buka puasa, jangan ditunda-tunda. Nantilah masih kenyang atau nantilah sehingga ditunda-tunda. Maka ini tidak boleh. Maka bukti keberkahan di bulan suci Ramadan, salah satu para ulama mengatakan adalah kita sehari yang full tidak makan tidak minum, tapi baru minum 1 teguk saja itu sudah kenyang. Nah, itulah bukti kata para ulama, bukti bulan Ramadan diberkahi. Hanya dengan 1 minum saja itu sudah mengenyangkan. Baik, para santri dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 poin, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dan berlanjut di bulan-bulan Ramadan setelahnya. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.